Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 23. Mengajak Kania jalan-jalan. Tidak berselang lama kemudian, mobil mereka memasuki halaman rumah. Kita sudah sampai. Sekarang kamu boleh keluar sekarang. Perintah Yuan pada Kania saat mobil sudah terparkir di garasi. Kania segera keluar dan melangkah ke arah pintu masuk. Yuan berlari kecil mengikuti Kania dari arah belakang. "Kania, kamu mau kemana?" tanya Yuan saat Kania ingin berbelok ke arah kamar Nyonya Wulan. "Saya mau menemui ibu. Tadi Tuan bilang kalau ibu menungguku. Ibu pasti sudah tidur, jadi kita jangan mengganggunya. Ini baru pukul 8 malam. Tidak mungkin ibu tidur secepat ini." "Ada apa ini? Kenapa kalian pulang secepat ini? Bukankah acara peresmian itu sampai larut malam?" Nyonya Wulan tiba-tiba datang menghampiri mereka. Kania sudah ingin pulang, Bu. Jadi Yuan mengantarnya. Katanya dia tidak terbiasa dengan pesta seperti itu. Mendengar ucapan Yuan, kedua mata Kania terbuka sempurna. "Tuan Yuan sendiri yang bilang kalau ibu mencariku. Padahal Kania masih ingin tinggal menikmati jalannya pesta bersama Pak Raka." "Menikmati jalannya pesta atau kamu hanya ingin bersama dengan Raka?" "Jelas saya bersama Pak Raka, soalnya kami datang bersama. Tidak mungkin bukan kami saling berjauhan. Aku tidak mau melihat kamu pergi bersama siapapun tanpa ada persetujuan dariku." Yuan melangkah ke arah lift, lalu masuk ke dalam. "Ada apa dengan Tuan Yuan, Bu? Kenapa setiap kali dia melihat saya dengan Pak Raka, sepertinya beliau kurang senang?" "Kamu ini, itu tandanya kalau dia tidak rela jika kamu dekat-dekat dengan Raka," senyum Nyonya Wulan. "Maksud ibu?" "Nanti juga kamu tahu sendiri mengapa Yuan seperti itu. Ayo kita ke kamar untuk beristirahat. Bukankah besok kamu mulai bekerja?" ajak Nyonya Wulan pada Kania yang masih menyimpan tanda tanya besar dalam hati. Esok harinya. "Kania, ada baiknya kamu berhenti bekerja sekarang. Yuan sudah menjadi suamimu, sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah untukmu," ucap Nyonya Wulan di saat Kania sudah bersiap-siap untuk bekerja. "Kania masih ada tanggung jawab, Bu. Kedua adik Kania masih menempuh pendidikan, jadi mereka adalah tanggung jawabku menggantikan kedua orang tua. Yuan pasti bisa membiayai adik-adikmu sampai tamat dan mencapai cita-cita mereka." Kania tidak mau Tuan Yuan berpikiran ke arah situ. Tinggal di rumah dan berteman dengan ibu saja, Kania sudah merasa bahagia. Biarkanlah Ridwan dan Andi menjadi tanggung jawab Kania, Bu. "Hatimu begitu mulia, Nak. Semoga saja Yuan menyadari kalau di rumah ini ada sebuah berlian yang harus dipertahankan. Ayo kita sarapan sebelum kamu berangkat kerja." Keduanya pun melangkah ke arah ruang makan. Tidak lama setelah mereka duduk, muncul Yuan dari pintu masuk. Pak Tono sedikit menarik kursi buat Yuan sebelum dia duduk. "Kania, sepertinya kondisimu sudah pulih. Jadi mulai hari ini kamu melanjutkan tugasmu seperti dulu." "Baik, Tuan." Kania segera berdiri dan berjalan lalu berdiri di samping Yuan. Pertama-tama Kania mengambil piring dan mengisi piring tersebut dengan nasi dan lauk, lalu meletakkannya di depan Yuan. "Apa ini sudah cukup, Tuan?"
Yuan langsung mengangguk kecil. Setelah dirasa cukup, Kania kembali ke tempatnya semula dan mulai mengisi piringnya dengan nasi dan lauk seperti yang dilakukannya tadi pada Yuan. Ada sekitar 15 menit mereka menikmati sarapan pagi hingga Yuan berdiri lalu melangkah keluar. Ada apa dengan Tuan Yuan, Bu? Kenapa akhir-akhir ini beliau terlihat berubah? Tidak seperti biasanya. Itulah Yuan. Kalau ada yang tidak berkenan di hatinya, dia akan lebih banyak diam. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Dia pasti baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Kania permisi dulu. Assalamualaikum. Kania menyalin tangan Nyonya Wulan. Waalaikumsalam, jawab Nyonya Wulan. Setelah berpamitan dengan Nyonya Wulan, Kania segera keluar dari dalam ruang makan, menuju ke arah pintu utama. Tampak Yuan sedang berdiri di depan pintu, bersama dengan seorang pria yang sudah tidak asing lagi baginya. Kania, apa kamu ada waktu sebentar? Ada sesuatu hal yang ingin aku bicarakan padamu. Ucap pria itu, yang tak lain adalah Dokter Andi. Maaf Andi, bukannya saya tidak mau, tapi hari ini saya harus berangkat kerja. Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu, sekalian kita bicara. Bagaimana? Tidak ada yang boleh mengantar Kania kecuali aku. Ini adalah perintah ibuku. Jadi sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, maka dengan senang hati aku akan melakukannya. Ayo Tuan Putri, silakan masuk. Yuan tersenyum pada Dokter Andi, lalu membuka pintu mobil bagian depan buat Kania. Yuan ikut masuk ke dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil mulai berjalan. Dokter Andi pun mengikuti mereka dari arah belakang. Kenapa dokter itu masih saja mengikuti kami? Pasti dia ingin tahu tempat kerja Kania. Baiklah kalau itu maumu, ucap Yuan menatap ke dalam kaca spion. Yuan membelokkan kendaraannya menuju ke arah pantai, hingga membuat Kania sedikit merasa heran. Tuan, ini bukan jalan menuju ke arah restoran, tapi arah menuju pantai. Memang betul. Apa ada masalah? Bukannya ada masalah, Tuan. Cuma jam kerja Kania sudah hampir tiba. Coba lihat, jam sudah menunjukkan pukul 6.55, sedangkan Kania masuk kerja pukul 7.00. Kamu tenanglah, ini lebih penting dari pekerjaan manapun. Aku bisa menelpon Raka kalau hari ini kamu sedikit lambat, soalnya ada urusan penting. Baiklah kalau itu memang yang terbaik bagi Tuan. Dokter Andi terus mengikuti mobil Yuan dari arah belakang. Entah kemana tujuan mereka sebenarnya. Kemana sebenarnya tujuan mereka? Sudah hampir 20 menit. Mobil mereka hanya memutar pada arah yang sama. Jalan ini sudah ketiga kalinya kami lewati, tapi mereka belum sampai-sampai juga. Sebenarnya tempat kerjakannya itu di mana? Ucap Dokter Andi hingga dia harus memarkirkan kendaraannya di pinggir trotoar karena handphonenya berdering. Halo Suster Dewi, ada apa kamu menelponku? Tanya Dokter Andi saat sambungan teleponnya dengan suster itu terhubung. Maaf dokter, kalau saya sedikit mengganggu. Hari ini rapat akan segera dimulai. Semua dokter sudah berkumpul di ruang rapat, tinggal menunggu kedatangan Anda. Astaga, kenapa aku sampai lupa? Kalau begitu, aku akan segera ke sana. Kembali Dokter Andi menghidupkan mesin mobilnya. Sedikit demi sedikit, mobil dokter muda itu melaju ke arah rumah sakit. Sementara Yuan yang sudah tidak melihat mobil Dokter Andi mengikutinya, mulai tersenyum. Sekarang kita sudah selesai jalan-jalan. Ada baiknya aku mengantarmu ke restoran.
Yuan membelokkan kendaraannya menuju ke arah restoran. Kenapa tidak sedari tadi Tuan mengantarku saja? Soal jalan-jalan, Tuan bisa mengajak yang lain. Kania hanya bisa menggeleng melihat tingkah Yuan. Kalau aku jalan-jalan sendiri, tidak bakalan seru. Mumpung kamu ada, makanya aku mengajakmu. Lagian, kamu pasti senang bukan? Bisa jalan-jalan melihat pemandangan kota di pagi hari yang cerah ini. Senyum Yuan. Saya sangat senang, Tuan. Hampir satu jalan ini, sudah saya hafal posisi bangunannya. Kania mengalihkan pandangannya keluar jendela. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.